Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang sangat menginspirasi. Film ini berjudul Autumn in the City. Sebelum kita mulai, tak lupa saya doakan teman-teman sehat selalu, dan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Piper. Piper sedang membawa koper ke apartemen Amelia. Hari ini adalah hari pertama ia tinggal jauh dari orang tua. Sehingga orang tua Piper sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Piper sengaja memilih merantau, karena ia ingin hidup mandiri, dan menemukan jati diri sebelum umur 30 tahun. Di sebuah restoran terlihat pemuda tampan bernama Austin dan ibunya yang sedang makan salad. Ibu Austin, kita panggil saja Alicia, adalah seorang jurnalis terkenal di New York. Ia menginginkan Austin mengikuti jejaknya sebagai jurnalis. Namun Austin ingin menjadi diri sendiri, ia ingin menjadi pengarang buku dongeng yang dapat menginspirasi anak-anak. Namun ibunya tidak setuju dengan keinginan Austin. Ibunya memaksa anaknya untuk bekerja di sebuah kantor berita milik temannya. Dengan berat hati Austin mengikuti keinginan ibunya. Di sisi lain, Piper pergi menemui wanita di biro pekerjaan yang bernama Fanny. Dia ingin dicarikan pekerjaan paruh waktu. Sebelum itu, Fanny bertanya tentang pengalaman dan tujuan Piper bekerja. Lalu Piper mengatakan bahwa selama 7 tahun terakhir, dia bekerja di perusahaan ayahnya. Dia memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan di New York supaya bisa mandiri dan menemukan jati diri. Karena selama ini dia bekerja sesuai dengan apa yang orang tuanya mau, bukan sesuai dengan keinginannya. Fanny mulai mencari pekerjaan yang cocok untuk Piper. Tidak butuh lama Fanny menemukan lowongan sebagai peraga busana. Dengan senang hati Piper menerima pekerjaan itu. Di lokasi kerja, Piper bersama 2 orang temannya sedang di-briefing oleh bosnya. Di sini Piper merasa heran, karena dia mengira pekerjaannya adalah sebagai peraga busana. Namun Piper malah disuruh bosnya mengambil pesanan jus yang berada jauh dari kantor. Ia diminta kembali ke kantor sebelum jam 3 sore. 3 p.m. I won't be late. Di sisi lain, Austin menemui teman ibunya di sebuah kantor berita. Di sana dia langsung ditunjukkan meja kerjanya, dan diminta bekerja mulai esok hari. Di luar gedung, terlihat Piper yang sedang membawa jus pesanan bosnya. Ia memanggil taksi yang ada di depannya, namun tiba-tiba ada Austin yang langsung masuk ke dalam taksi itu. Ia protes, namun Austin langsung pergi meninggalkannya. Akibat kejadian itu Piper pun terlambat kembali ke kantor. Dan apesnya lagi, ketika hendak meletakkan jus itu ke atas meja, kakinya tersandung dan jus itu tumpah membasahi baju yang ada di depannya. Sepulang kerja, Piper duduk santai di taman, sambil melukis pemandangan yang ada di sekitarnya. Di apartemen, Austin terlihat sedang asik menulis buku dongeng tentang seekor tupai. Sedangkan Piper sedang melihat daftar kegiatan Amel selama di apartemen. Tak lama kemudian Austin mengetuk pintu. Ketika dibuka, Piper kaget, karena pria yang sekarang ada di depannya adalah orang yang tadi siang mengambil taksi pesanannya. Namun Austin berdalih dia tidak salah, karena itu taksi umum, bukan milik Piper. Austin juga menanyakan di mana Amelia yang biasa menempati apartemen ini. Piper pun mengatakan bahwa Amelia pergi berlibur ke Jepang. Jadi selama 2 bulan ke depan dialah yang menempati apartemen ini. Malam harinya, tanpa sengaja mereka bertemu lagi di pasar malam. Austin pun bertanya nama dan tujuan Piper datang ke New York. Piper pun menjelaskan bahwa tujuan dia datang ke New York adalah untuk belajar mandiri dan menjadi diri sendiri. Austin pun tertawa mendengar alasan Piper, dan ia yakin Piper akan berhasil. Lalu ia pun pamit pergi. Besok pagi, Piper pergi jalan ke taman, lalu dia duduk di kursi, dan melukis dengan penuh rasa bahagia. Setelah itu, ketika berjalan di depan kafe Keystone, dia ditawari Will kue untuk diincipi. Really good. Kemudian Will mengajak Piper masuk ke dalam kafenya. Di dalam ada Toby. Toby adalah koki yang memasak semua kue yang ada di kafe Keystone.
Setelah ngobrol panjang, Piper merasa dirinya ada persamaan dengan Will. Karena Will juga berasal dari luar kota. Dia merantau ke New York untuk bisa menjadi diri sendiri tanpa diatur orang tua yang kurang memahami apa yang diinginkan anaknya. Tak lama kemudian Austin datang memesan segelas kopi. Dia kembali kaget melihat Piper ada di kafe favoritnya, ditambah lagi, Piper, Will, dan Toby terlihat sudah saling mengenal. Disinilah Piper mengetahui jika Austin adalah seorang penulis, anak dari wartawan terkenal di New York yang bernama Alicia. Austin bilang, sekarang dia jadi jurnalis. Toby tidak percaya mendengar itu, karena dia tahu bahwa Austin bercita-cita menjadi penulis buku dongeng. Lalu Austin mengatakan bahwa ini adalah strategi, bekerja sambil nulis buku. Setelah itu Austin pergi mengantar Piper menuju museum. Hari ini Piper akan bekerja di sana. Sehari bekerja di museum, Piper mendapatkan respon positif dari semua pengunjung. Dia memberikan pelayanan yang sangat baik, sehingga bosnya menawarkan Piper posisi supervisor. Namun Piper menolak tawaran itu. Karena tujuan dia datang ke New York adalah untuk mencari sebanyak-banyaknya pengalaman dengan cara bekerja paruh waktu. Hari demi hari pun berlalu. Hampir setiap hari Piper gonta-ganti pekerjaan, mulai dari menjadi resepsionis hingga pegawai toko buah. Sedangkan Austin selalu dikomplain oleh bosnya, karena hasil kinerjanya sebagai jurnalis tidak pernah baik. Malam itu, Piper dan Austin ngobrol di atas gedung apartemennya. Austin bertanya mengapa Piper tidak menerima tawaran bekerja penuh waktu. Piper pun menjelaskan bahwa dia bekerja hanya untuk mencari dan menemukan pekerjaan apa yang cocok untuknya, sehingga di saat umurnya genap 30 tahun, dia sudah bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Austin menduga Piper sedang merasa takut menjalani hidup, sehingga dia tidak mau salah ambil langkah. Piper pun membenarkan itu. Lalu Piper mengatakan bahwa Austin juga seorang penakut, karena Austin tidak yakin dengan karangan buku dongeng yang sudah selesai dibuatnya. Piper lalu menyarankan Austin segera mengirim bukunya ke penerbit jika dia ingin sukses. Sepulang dari itu, Austin langsung mengirimkan buku karangannya ke penerbit. Esok harinya, Piper bekerja sebagai asisten artis yang bernama Nona Clayton. Di sisi lain, Austin sedang berada di kantor penerbit. Tidak disangka sang penerbit tertarik dengan buku yang Austin kirim. Penerbit bahkan meminta Austin untuk membuat buku serial lebih banyak lagi. Austin bahagia mendengar kabar baik itu. Ketika berada di taman kota, Austin melihat buku lukisan yang selalu Piper bawa. Setelah melihat itu, Austin kagum dan memuji hasil lukisan yang Piper buat. Austin bertanya apakah Piper tidak mempertimbangkan impiannya menjadi seorang pelukis? Piper mengatakan bahwa melukis hanyalah sekedar hobinya untuk mengisi waktu luang. Austin ingin Piper mempertimbangkan seni menjadi karir. Namun Piper mengatakan bahwa orang tuanya telah menyekolahkan ia ke perguruan tinggi supaya dia bisa melanjutkan bisnis keluarganya. Karena mereka menganggap seni tidak bisa menjamin masa depan. Lalu Austin meminta maaf atas kejadian seminggu yang lalu, dia merasa bersalah telah ikut campur tentang pekerjaan Piper. Austin lalu berterima kasih kepada Piper, karena saran Piper lah dia berani mengirim buku karangannya ke penerbit, dan diterima dengan baik. Piper bahagia mendengar itu, kemudian dia meminta Austin menceritakan isi buku yang dia buat. Sambil mendengarkan, Piper membuat sketsa itu. Austin tak percaya dengan apa yang dia lihat, karena sketsa itu sungguh indah, di luar bayangannya. Suara telepon berbunyi, ibu Austin mengajak anaknya makan malam. Austin lalu mengajak Piper untuk makan malam bersama ibunya. Awalnya Piper menolak, namun Austin terus meyakinkan Piper. Di kantor, bos Austin kecewa dengannya, karena Austin sering datang terlambat, dan artikelnya di bawah standar, sehingga ia dipecat dari pekerjaannya. Begitu juga dengan Piper, dia dipecat sebagai asisten artis. Karena bosnya merasa jiwa Piper bukan di dunia artis, jadi dia kurang cocok dengan Piper. Malam harinya, Piper, Austin dan ibunya makan bersama.
Di sana mereka ngobrol tentang pengalaman Alessia di bidang jurnalistik, yang membawanya sukses seperti saat ini. Alessia menceritakan pengalaman pertamanya menjadi seorang jurnalis. Pada mulanya orang tua Alessia tidak setuju ia pergi meninggalkan rumah untuk menjadi seorang jurnalis. Mereka takut Alessia gagal dan pulang dengan tangan kosong. Namun setelah mereka melihat artikel pertama Alessia terbit, akhirnya mereka mulai mengerti dan menyetujui apa yang Alessia jalani. Orang tua Piper juga sama, mereka tidak mengerti apa yang Piper saat ini inginkan. Lalu Piper bertanya kepada Alessia, apa yang membuat Alessia yakin bahwa jurnalis adalah pilihannya. Alessia mengatakan bahwa waktu di perguruan tinggi dia memilih jurusan jurnalis dan dia sangat tertarik dengan itu. Alessia lalu menyuruh Piper untuk percaya diri, yakin dengan pilihannya. Dia harus kuat menghadapi tekanan dari luar, dan jangan pernah berharap orang lain memberikan apa yang kita inginkan. Ingatlah satu hal, bahwa kita adalah sang juara. Be your own champion. Sepulang dari makan malam di rumah Alessia, Piper dan Austin pergi melihat indahnya kota New York di bawah jembatan. Setelah itu mereka kembali makan di warung pinggir jalan. Mereka masih merasa lapar karena di rumah Alessia menunya vegetarian. Sembari makan, Austin melihat-lihat kembali hasil lukisan Piper. Dia berpikir akan mengajak Piper melukis ilustrasi di buku dongengnya. Awalnya Piper tidak setuju, karena dia bukanlah seniman profesional. Namun Austin meyakinkan bahwa Piper adalah seniman yang cocok untuk karyanya. Austin mengatakan bisa jadi ini adalah jalan hidup yang selama ini Piper cari. Piper pun menerima tawaran itu, dengan syarat ini hanya untuk bersenang-senang. Just for fun. Besoknya Piper mulai membaca seluruh cerita dongeng yang dibuat oleh Austin. Tak lama kemudian orang tuanya menelpon, mereka menyuruh Piper pulang dan bekerja di perusahaan milik keluarga yang lebih menjanjikan. Namun Piper menolak, karena dia masih ingin hidup bebas untuk menemukan jalannya sendiri. Actually, that job didn't end up panning out. Paginya Piper pergi ke kafe Keystone, di sana dia bertemu dengan Toby dan Will. Will mengatakan bahwa jangan izinkan apapun yang dapat menghentikan Piper mencari jati diri. Karena Will pernah mengalami hal yang sama, ketika dirinya memutuskan untuk tinggal di New York, banyak yang tidak terima, namun setelah mereka tahu dan melihat hasilnya, akhirnya mereka juga mengerti dan datang berkunjung. Lalu Toby meminta Piper untuk memberikan sedikit sentuhan seni di kafe mereka. Piper pun menunjukkan gambar kafe yang ia buat. Will dan Toby menyukai dan kagum melihat karya Piper. I love that. Setelah itu Piper berjalan bersama Austin, ingin mendengar pendapat Piper setelah membaca buku karyanya. Piper mengatakan bahwa bukunya sangat lucu dan menginspirasi. Imaginative. Satu hal yang ia suka dari buku itu adalah sudut pandang Austin tentang kesepian. Di sana dikatakan bahwa semua keinginan di dunia tidak ada artinya jika kamu tidak punya siapa-siapa untuk berbagi dengannya. Waktu terus berlalu, kali ini Piper bekerja di sebuah galeri lukisan milik sahabat ibu Austin. Dengan bakatnya melukis, Piper mampu menjelaskan setiap goresan tinta yang ada di sebuah lukisan abstrak, sehingga pengunjung membeli karya itu. Bosnya yang bernama Arnold memuji kehebatan Piper, karena sudah bertahun-tahun dia tidak bisa menjual lukisan itu. Dia pun berjanji akan memberikan Piper komisi 10%. Mulai saat itu, hubungan Piper dan Austin tambah akrab, mereka sering menghabiskan waktu berdua untuk menyelesaikan sebuah buku dongeng berseris. Piper yang hobi melukis, ingin sekali memberikan hasil terbaik dari tintanya. Ketika melihat hasil sketsa Piper, Austin sangat kagum, dan sekali lagi meminta Piper mempertimbangkan seniman sebagai karirnya, karena dia menilai Piper sangat berbakat. Piper mengakui dirinya sangat menyukai pekerjaan itu, setiap hari setelah bangun tidur dia tidak sabar untuk memulai lukisannya. Austin lalu bilang bahwa dia tidak pernah membayangkan buku dongengnya tanpa Piper. Piper juga memuji kebaikan Austin kepadanya. Hari yang ditunggu pun tiba, Austin siap-siap berangkat ke kantor penerbit untuk menunjukkan karya mereka berdua. I'll make sure the publisher knows that. Sesampai di kantor penerbit, mereka setuju mencetak karya dari Austin, namun sayang, mereka memilih ilustrator yang lebih berpengalaman.
Austin berusaha meyakinkan penerbit bahwa dia tidak bisa dipisahkan dengan ilustrator yang asli. Tapi penerbit mengatakan bahwa ilustrator yang mereka pilih akan menguntungkan Austin. Di kafe, Will dan Toby mengucapkan selamat kepada Austin dan Piper atas pencapaian mereka. Piper merasa bangga dia bisa ada di posisi sekarang. Untuk menjaga perasaan Piper, Austin tidak memberitahunya jika penerbit tidak menggunakan karya Piper. Austin menyarankan Piper untuk menunjukkan karyanya ke bos galeri tempat dia bekerja. Sudah saatnya Piper mempromosikan karyanya ke publik. Di galeri, Piper memberanikan diri untuk mengatakan kepada bosnya, bahwa di waktu luang dia suka melukis dan menghasilkan beberapa karya. Piper ingin Arnold memberikan kesempatan kepadanya untuk memamerkan karyanya di galeri. Dengan senang hati Arnold meminta salinan untuk direview. Lalu ia pun pergi. Di apartemen terlihat Austin sedang asik menulis cerita dongeng. Tak lama kemudian ibunya datang. Ibunya kecewa kepada Austin, karena ketika ibunya datang ke kantor tempatnya bekerja, dia tidak menemukan Austin. Austin sudah dipecat karena kerjanya di bawah standar dan sering terlambat. Austin mengakui itu, ia berusaha menjelaskan tentang bukunya yang akan terbit, namun sayang, ibunya langsung pergi. Malam itu, di acara syukuran, Austin meminta maaf kepada ibunya karena telah membuat dia kecewa. Piper yang ada di sana menceritakan kepada Alicia jika buku dongeng Austin akan segera terbit, tapi Alicia bersikap biasa aja. Tak lama kemudian Piper mendapat telepon dari Arnold. Arnold mengatakan sudah melihat karya Piper, karyanya bagus tapi kurang cocok dengan tema di galerinya. Lalu Piper pun keluar gedung menghampiri Austin. Di sana Austin mengatakan bahwa buku dongengnya tidak menggunakan karya Piper, tapi menggunakan ilustrator lain yang lebih profesional. Itulah sebabnya dia menyarankan Piper untuk mempromosikan karyanya di galeri Arnold. Mendengar itu, hati Piper terasa remuk. Dia pun langsung pergi. Malam itu tepat hari ulang tahun Piper yang ke-30. Tapi keadaan sangat tidak bersahabat dengannya. Paginya dengan perasaan sedih, Piper memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Sebelum pergi dia pamitan kepada Toby dan Will. Toby menyayangkan itu, karena dia berpikir Piper sudah bekerja keras dan jangan menyerah begitu saja. Dia pun bilang bahwa Piper adalah sang juara. You were such a champion. Mendengar itu, Piper langsung teringat sesuatu dan ia segera menurunkan kopernya dari taksi, dan pergi. Di apartemen terlihat Austin yang membawa seikat bunga sambil memanggil Piper. Karena tak kunjung keluar, Austin meletakkan bunga itu tepat di depan pintu. Di sisi lain, tampak Piper yang sedang ngobrol bersama Nyonya Alicia. Dia menanyakan makna dari kata, "Kamu adalah juara." Piper merasa selama ini dia sudah berusaha keras namun gagal. Dia bingung, apakah sekarang waktunya untuk menyerah atau terus berjuang lebih keras. Alicia balik bertanya, apa yang menyebabkan Piper bisa berpikir bahwa dirinya sudah gagal. Piper merasa, dia sudah melewati begitu banyak rintangan, tapi tidak satu pun yang berhasil dia lewati. Alicia mengatakan bahwa orang yang sukses itu, adalah orang yang berani menobrak pintu-pintu yang menghalanginya. Piper pun paham maksud dari perkataan Alicia, dia langsung pamit pergi. I've got some door busting to do. Piper datang ke kantor penerbit, dia menemui pimpinan di kantor itu. Piper mengatakan bahwa dia bukanlah ilustrator terkenal yang karyanya ada di mana-mana. Tapi Piper yakin bahwa karyanya untuk novel Austin bisa dipertimbangkan kembali. Piper yakin sang penerbit belum melihat karyanya itu karena dia bukan ilustrator terkenal, oleh sebab itu, Piper meminta penerbit untuk melihat karyanya terlebih dahulu, jika karyanya tidak menarik, dia akan segera pergi. Penerbit pun melihat-lihat lukisan Piper. Piper bergegas menuju kafe Keystone, di jalan dia bertemu Austin. Austin mengatakan bahwa dirinya sudah menelpon pihak penerbit, dan penerbit mengatakan bahwa dia sudah menemukan ilustrator yang tepat yaitu Piper. Austin bangga kepada Piper, dia meminta Piper tetap tinggal di New York, karena dia merasa bahagia ketika Piper ada di New York. Austin mengatakan bahwa dari 8 juta orang di New York, dia hanya jatuh hati kepada Piper. Jadi dia tidak bisa bayangkan hidup tanpa Piper.
Lalu mereka pun bercumbu. Di akhir film diperlihatkan ibu Austin yang memeluknya dengan bangga. Ibunya menyesal tidak mendukung langkah Austin sejak awal. Film pun selesai. Semoga teman-teman yang menonton cerita ini bisa terinspirasi ya. Lakukan apa saja yang kamu anggap itu baik bagimu, jangan mudah menyerah. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.